Nah, kemudian gimana sih hidung elektronik itu dapat mendeteksi VOC? Nah, sampel feses telah menjadi penting sebagai alat non-invasif untuk menganalisis VOC guna mendeteksi sepsis neonatal. Sampel feses yang menawarkan spektrum langsung ke mikrobioma usus yang memainkan peran penting dalam kondisi kesehatan dan penyakit. Mikrobioma usus menghasilkan beragam metabolit VOC melalui interaksi metaboliknya dengan komponen makanan, jaringan inang, dan mikroba lainnya. VOC dapat berfungsi sebagai biomarker potensial untuk berbagai kondisi gastrointestinal, termasuk infeksi seperti sepsis. Dengan menganalisis profil VOC dalam sampel feses, seseorang dapat memperoleh wawasan tentang aktivitas metabolik dan komposisi mikrobioma usus, yang menawarkan pendekatan non-invasif dan berpotensi sensitif untuk mendiagnosis dan memantau penyakit. Nah, lebih jauh lagi, sampel feses menyediakan cara non-invasif dan mudah diakses untuk memperoleh materi biologis dari bayi baru lahir, sehingga mengurangi kebutuhan akan prosedur invasif yang dapat menimbulkan resiko bagi bayi yang rapuh. Sifat non-invasif ini khususnya menguntungkan dalam perawatan neonatal, di mana meminimalkan ketidaknyamanan dan potensi komplikasi merupakan hal yang terpenting. Nah, VOC feses adalah campuran besar dan beragam dari berbagai bahan kimia berbasis karbon yang mudah menguap pada suhu sekitar. VOC feses yang paling umum adalah hidrokarbon, alkohol, aldehida, keton, ester, dan asam organik. Senyawa-senyawa ini dapat dipancarkan dari proses biologis dalam tubuh manusia, termasuk metabolisme, aktivitas seluler, dan interaksi mikroba. Dalam konteks penyakit menular, konsentrasinya dapat diubah karena adanya mikroorganisme patogen. Dengan demikian, pemantauan perubahan profil VOC feses telah muncul sebagai pendekatan yang menjanjikan untuk deteksi dini dan pemantauan penyakit menular. Hidung elektronik adalah teknologi yang mengubah deteksi VOC feses, menyediakan metode yang cepat dan hemat biaya untuk menganalisis campuran adonan yang kompleks. Lalu selanjutnya ada tujuan dari penelitian. Nah, yang pertama itu ada sinus, yang kedua ada pola VOC. Sinus itu mengembangkan, yang pertama mengembangkan perangkat hidung elektronik berbasis semikonduktor, logam oksidasi atau yang biasa disebut dengan sinus, yang portable dan non-invasif untuk deteksi sepsis neonatal secara real time. Yang kedua ada pola VOC. Memvalidasi pola VOC atau volatile organic compounds yang dihasilkan oleh Synos dengan biomarker yang diidentifikasi menggunakan kromatografi, tes spektrometri massa atau yang biasa disebut dengan GCMS. Nah, yang kedua ada hipotesis. Hipotesis sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sinus berbasis pembelajaran mesin dapat secara efektif mendeteksi sepsis neonatal dari sampel tinja. Yang kedua adalah hasil dari profil VOC tinja sinus dapat berkolerasi dengan biomarker spesifik yang diidentifikasi oleh GCMS. Nah, kromatografi gas spektrometri massa atau GCMS itu sendiri adalah teknik lain yang kuat untuk analisis VOC tinja yang memfasilitasi pemisahan VOC tinja dari campuran kompleks dan diidentifikasinya berdasarkan dari spektrum massa. Lalu selanjutnya ada pengambilan dari sampel. Nah, pengambilan sampel sendiri, studi keseluruhan dilakukan di unit perawatan intensif tinggi dan neonatal atau HCU dan NICU di Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito, Rumah Sakit Rujukan Tersier, dan Rumah Sakit Pendidikan untuk FKKMK di UGM, Yogyakarta antara Juli hingga Desember 2024. Neonatus yang dirawat di rumah sakit karena alasan apapun memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Namun, hanya sampel tinja yang menjalani pemeriksaan GCMS yang dilaporkan. Data demografi standar termasuk berat lahir dan usia kehamilan dikumpulkan secara prospektif. Selain itu,
Data klinis seperti cara persalinan, pola pemberian makan internal dan parenteral, keberadaan kateter vena sentral dan atau kateter sentral yang dimasukkan secara perifer, penggunaan obat-obatan, dukungan pernafasan, dan kondisi klinis seperti sepsis dan perkembangan enterokolitis nekrotikans juga dikumpulkan. Pakar independen melakukan tinjauan menyeluruh terhadap semua kasus, mengelompokkannya ke dalam satu dari dua kelompok, yaitu sepsis positif atau negatif. Identifikasi dilakukan berdasarkan dari kultur darah, gejala klinis, dan penanda dari biokimia.